baru yang membuat dinamika dari final qualifier ini semakin seru, Mas. Kalau memang mereka memikirkan dari segi, placement mereka, dari segi Betul. keberhasilan mereka buat lolos. Tapi kalau mereka masih bergantung dengan gengsi mempertahankan kompon mereka, mempertahankan terobosan Mhm. mereka, menurut gua itu adalah hal yang sudah harus agak sedikit dipertimbangkan ya, karena ini cuma Uh. 15 match, mungkin terkesan banyak gitu, tapi lu lihat dari jumlah tim yang lolos, 4 tim doang. Itu bukan Nah, jumlah yang banyak untuk lolos ke babak berikutnya. betul, cuman 25% ya dari total tim yang bergabung yang akan lolos ke babak berikutnya. Tapi ini dia salah satu penentu dalam sebuah match yaitu zona. Zona pertama shiftingnya menuju ke arah bagian kanan dan kalau kita lihat ada sekitar 3 sampai 4 tim yang di luar zona sedangkan selebihnya udah dalam zona. Ini menandakan akan terjadi sebuah kedekatan dan BMW ternyata pindahnya dekat dengan pergerakan EVOS yang dimana EVOS juga masih scrapping sekitar farm bertemu Oh dengan my BMW. god. Namun BMW masih ada split yang cukup jauh. Ini berbahaya banget buat BMW di first game kali ini Pasta. Ya malah bisa dibilang untuk Lazerk sendiri juga agak sedikit berbahaya walaupun ada backup dari 2 pemain EVOS yang lainnya, tapi dilihat sendiri nggak ada weapon untuk seorang Lazerk, dipaksa untuk mundur ke belakang. Mhm. Sementara kalau kita lihat pergerakan dari BMW juga kayaknya belum ada weapon yang benar-benar menghuni banget untuk fight, tapi sepertinya Lazerk akan memberanikan diri dengan sebuah handgun yang ada Uh. di tangannya. Kali ini Lazerk masih melakukan jiggle di arah broken wall-nya, sedikit melakukan intipan tapi sudah mulai ada perpindahan dari arah BMW-nya, masih bermain di bagian sebuah pos kecil di bagian luar, tapi ada weapon yang siap sedia sudah mulai ditip lagi dan jump shoot yang diberikan, namun kali ini Wow. Fox harus tumbang karena tiba-tiba ada backup dari seorang Red Face, sebuah backup fire yang begitu on point. 1 poin pertama diamankan oleh EVOS. Cukup pasif ya. Di awal-awal mereka semua punya tempat. Sekarang zona kedua sudah memaksa para player untuk bergerak, terutama dari bagian utara gue lihat cukup ramai. Ya Dan zona betul. menuju ke arah bagian kanan. Akankah Nyota Power dan sekitarnya menjadi titik terakhir dari zona atau dari game yang pertama kali ini? Karena sering banget di zona-zona seperti ini nih Pasta. Gua tadi kiranya ya di atas itu cuma 2 tim, tapi pas gua amatin lagi ternyata 3 tim loh. Onyx, ada Morph juga 1 tim, tadi gua kurang ngelihat Zeus, itu Zeus, tim mana. Zeus. Oh Zeus ya, berarti Mhm, mhm. bener-bener 3 tim ada di bagian atas dan ternyata dari Maruzama yang bakal fight Uh. terlebih dahulu karena mereka sudah mendapatkan 1 anggota dari GPX. Tumbang begitu aja, bakal ada spray down lagi menuju ke arah sebuah vehicle. Kali ini Kingu dipaksa untuk mundur ke bagian belakang tapi ada backup fire ditujukan ke arah Heaven dan sudah nabrak semua, bahkan ada mobil yang terbang menuju ke bagian depan dari sebuah rumah Wow. jamur. 2 orang melakukan fix secara bersamaan walaupun ada trade talk, tapi ini kerugian untuk GPX karena 2 pemain mereka sedang tumbang saat ini. Betul, agensi yang masih dengan full edge health point-nya Sinon sedang melakukan sebuah revive ke arah bagian KP tapi Maruzama sudah mulai controlling the fight. Ini berbahaya sekali bagi GPX, bahkan Cannot sudah mulai naik ke arah bagian high ground. Kalau dari GPX dengan cepat untuk melakukan sebuah follow up, tapi ternyata Ciel tidak diberi kabar secara sempurna. Dengan masih adanya agensi di bagian atas, ini membuat keadaan berimbang 3 melawan 3. Tembakan ke arah bagian depan, agensi merupakan 1, mencari yang kedua, mengganti senjata, tapi ternyata Ciel maju dengan M249 berhasil memporak-porandakan rumah jamur ini 3 on 2 situation kali ini Pasta. Wow, sebuah pick yang tidak diduga-duga membuat Cannot dipulangkan menuju ke arah lobby dan kondisi saat ini agak sedikit berimbang 2 lawan 3. Walaupun kalau dari segi jumlah tapi dari GPX juga mereka mendapatkan sebuah momen dan untungnya masih ada 2 pemain yang sigap untuk memberikan sebuah kontrol area lagi di bagian lantai 2 rumah jamurnya. Tapi Sinon kayaknya nggak bakal cabut karena udah nanggung banget, kepalang tanggung untuk melanjutkan fight mereka. Sudah mulai mengintip menuju ke arah pertahanan dari arah Maruzama. Chill sudah mulai terpantau berada di sebuah ruangan di bagian lantai 2 dan kali ini skop 3 yang dari Sinon masih belum ditembakkan M4-nya, masih Uh, sebatas mendapatkan sebuah informasi tapi sebuah angle yang begitu bebas dilontarkan begitu aja. Kingu pun uh. tumbang. Cicilan damage diberikan ke 2 pemain dan satunya tumbang. Kali ini akan ada push dibangun oleh GPX. Sinon bakal mengepus dari arah sebelah kanan, tentunya ingin mendapatkan sebuah angle tipis lagi untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Tapi Sinon, wow ini open field banget dan cukup berani dan ada sedikit counter shoot yang diberikan oleh Sinon, lebih double pick yang diberikan Maruzama membuat 1 orang dari GPX kembali hilang. Last man standing kali ini untuk GPX. Betul, tapi ternyata terbakar juga 1v1. Ciel menjadi the last man active karena tembakan dari KP juga udah mulai on point. Revive sedang diupayakan, tembak lagi dari KP karena bagian depan mengganti karena bagian UMP. Revive kembali lagi tidak dilakukan. Molly dilemparkan membakar di bagian dalam tapi ternyata tidak karena Maruzama di bagian luar. Ada revive 3, 2, 1 dan akan kembali to on one situation. KP netnya tadi balik ke arah tidak siap dengan senjatanya. Di push orang knockdown di dan Ciel darahnya lihat Pasta hampir Ada pulang darahnya. juga ke lobby. Oh my god, Maruzama. Wow, It mungkin tidak terlalu
diamati oleh orang-orang bisa jadi menjadi sebuah kekuatan tertentu. Sementara dari Creed sedang dicari oleh EVOS Reborn di mana Hulk tadi tidak ada penyelamatan yang bisa Oh. dilakukan dan di tempat lain ini dia dari Red Face Moon masih bergerak juga ke depan tapi masih cukup aman sepertinya karena Creed disiplin banget untuk menjaga movementnya di Pasta. Oh, what? What? Oh, Ini kalau granatnya connect ini oh. bakal bahaya banget karena cukup matang dan mobilnya belum bergerak, di cancel. Tidak jadi dilempar ternyata splash damage masuk menuju ke arah Microboy, tapi granat berikutnya dari seorang Riven bakal dilemparkan kembali tanpa dimasak cukup lama, dilemparkan menuju ke bagian dalam dari smoke, namun lagi dan lagi masih belum melihat splash damage yang masuk ke arah pemain dari EVOS Reborn, tapi mobil dari EVOS sudah cukup berasap, Jan. Ini gue baru sadar satu hal lagi pas kayaknya semuanya menggunakan sebuah seragam Spider-Man di mana kita tahu banget ini adalah kolaborasi terbaru dengan PUBG Mobile dan kalau Yap. mereka ngepron di bagian rumput-rumput yang gelap agak sulit memang untuk terspot dari lawan-lawannya itu membuat EVOS menurut gue sekarang kesulitan mencari tapi Ical terlihat kali ini tembakan dengan jingga ke arah bagian depan hipfire tidak berhasil justru dibalikkan oleh KF dan membuat EVOS membukukan eliminasi ketiga kali ini Pasta. Wow, Wow. sebuah ketenangan dari seorang KF, dia bener-bener gak panik banget, dimana banyak hal yang berbeda. Itu kalau gua ya, mungkin gua udah kenal karena gua panik ada di sekitar bagi dan ditembakin sama satu orang yang angle-nya bener-bener free ke arah kita. Tapi KF tadi dengan begitu tenang memanfaatkan bagi yang ada untuk memblok setiap peluru yang keluar, Jan. Gokil. Betul itu. Itu luar biasa banget ya, dia langsung berlindung di balik vehicle sebagaimana yang lu katakan, kemudian mainin momentum gitu ya, pastinya baru melakukan pick lagi ke arah bagian depan. That's the hype. Shake yang bisa dia gunakan untuk bersembunyi, namun dari PG mereka sudah kehilangan dua anggota yang sedang terknockdown dan akan dibiarkan bleeding out kah? Ternyata tidak bisa diselamatkan lagi, menjadi santapan dari EVOS Reborn. Lagi-lagi EVOS menggila 5 elimination di menit ke-18 ya. Bahkan ya tidak hanya EVOS karena PG juga harus berhadapan dengan XPMPL lainnya yaitu Onyx Esports di mana kedua tim ini masuk perlahan ke dalam zona dan memberikan sebuah gempuran kepada satu tim yang coba untuk masuk tadi yaitu Public Gang. Tembakan demi tembakan bahkan PG sekarang udah mulai tersungkur player-playernya dan ini membuat sebuah kerugian besar bagi mereka mengingat mereka masih belum masuk secara sempurna ke dalam zona dan ini dia ada sebuah nade dari Joe Brenky juga ke arah Arctic dan Onyx sudah mulai melakukan regrouping juga benar-benar tidak memberikan space sama sekali untuk PG pun juga untuk EVOS kali ini di mana Microboy ganti nama jadi Microfox. Betul, karena keambil ya nickname-nya, dia keambil lebih kaya bakal ada komen bertemu dengan seorang Foxa kali ini front shot yang masih gagal. Sebuah battle yang dimenangkan oleh Foxa, kali ini Foxa berhasil menjatuhkan satu anggota dari mantan timnya dulu di EVOS Reborn kali ini. Hilang KF tapi masih ada permainan dari Laser dan juga Microboy masih tertahan di bagian sebuah smoke tertutup kali ini dan Cleon sudah ada through the smoke dari Cleon tersandwich oleh dua tim membuat EVOS benar-benar kocar-kacir dan di arah lain Public yang dipulangkan ke lobby 12 tim tersisa bahkan EVOS juga rata mereka pulang ke arah lobby tanpa membawa point placement yang banyak. Betul sekali EVOS dengan elimination yang cukup banyak tapi ketika masuk memang terdesak dan tidak bisa untuk bergerak terlalu banyak kali ini dan membuat mereka harus pulang terlebih dahulu namun 12 tim masih Ini menunggu proses penyelamatan dari anggota Onyx yang lainnya. betul, nade kedua juga dilemparkan kembali lagi tapi Joe Brenky sepertinya masih mempunyai sebuah tempat yang cukup baik untuk melakukan sebuah reset terlebih dahulu. Ada sebuah penyelamatan dengan bagi yang digunakan Nick. Ini dia, sang tukang tembak dari Onyx sudah mulai menjadi ujung tanduk, ujung tombak bagi Onyx untuk mulai merangsek masuk ke dalam pertahanan lawan-lawannya. Reload, kemudian juga ngeload terlebih dahulu untuk bisa memaksimalkan apa yang dia butuhkan. Karena sebentar lagi endgame, ingat zona ke-6, sebentar lagi tidak ada DPS yang ingin ditahan. Kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai chicken dinner nanti Pasta. Betul, dan Onyx juga bermain dengan begitu Wow. sabar, mereka nggak buru-buru untuk tabrak ke dalam zona, tapi dari seorang Rosesi sudah mulai memberikan follow up dari bagian belakang, regroup bersama dengan 3 anggota yang lainnya, dan Cleon juga berhasil diselamatkan, tapi di bagian lain dari BMW sendiri sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, dan ini dia update. Wah. Circle kita yang berikutnya ternyata mendonat, mengambil bagian yang cukup banyak area gedung-gedung di bagian Lipovka ini. Iya betul sekali di bagian tengah sana ada berupa high ground yang bisa dimainkan tapi cukup open di mana Onyx bisa maju ke titik tersebut. Namun gedung-gedung, kompon-kompon yang ada di sana benar-benar sudah dijaga. Satu tim menurut gue yang sekarang berada dalam sebuah kerumunan besar adalah Morg di mana masih 4 orang penjaga dengan sangat kuat juga tapi Zeus pun ternyata menahan dengan sangat kuat dan di tempat lain kuda terbang the last man standing yang ada di dalam air ter-take down pun juga MKS Esports. Dua tim tiba-tiba pulang di Onyx dan dua tim lainnya itu TNCO
Cowboy dan Zeus, pun juga ada Morph dengan Dunia Games yang masih berbalas Nate. Bahkan Okta juga ter-takedown, Boboho pulang. juga ter-takedown. Dan ini membuat hanya 2 active player dari Dunia Games yang langsung di-push oleh board team kali ini Pasta. Yes, dan Leo sudah mulai mendekat menuju ke arah satu pemain dari DG yang ada di dalam sebuah toilet. Mungkin belum dicek. Wow, what? Backup dari bagian luar dan seperti Leo bakal mencari ke bagian dalam dari kamar mandi. Ada sedikit free fire yang diberikan oleh double pick. Dilakukan oleh Morph dan berhasil memulangkan kembali satu anggota dari Dunia Games. Dan hanya menyisakan seorang Psycho yang menjadi pemain terakhir dari Dunia Games ya. Wow. Wow, Gila. tapi dari Cowboy Roar, sudah mulai terpulangkan ke lobby juga top 5 kali ini. Harvest ingin melakukan sebuah nitro karena bagian depan Elder terkena damage yang cukup besar. Cleon bahkan juga sudah dipulangkan oleh supply bank. Onyx nekat ternyata masuk ke arah bagian dalam dengan 3 orang masih Tapi aktif. berhasil. Ini menurut gua masih berhasil dan masih sebuah hasil yang sangat baik untuk Onyx. Tapi supply bank masih terus menghujani Nate demi Nate karena bagian Onyx dan Matoy yang tentu bukan dari tim Secret melemparkan Nate yang cukup banyak ke arah bagian depan. Itu Matoy pakai T ya, bukan Matoy pakai Betul, D ya. Jadi, bukan berbeda Matoy. orang juga, betul bukan Matoy tapi Matoy. Untuk pemain yang tadi melemparkan granat dari bagian lantai 2, tapi kali ini kalau kita lihat dari arah drone yang begitu tinggi, semuanya punya defensive area mereka yang cukup bagus menurut gua. Iya betul banget, compound, ada broken wall juga, ada beberapa vehicle mungkin yang bisa dilakukan. Tapi supply bank, entah mengapa gue takjub banget dengan tim ini karena nade-nya gak habis-habis dari tadi. Tapi ternyata saat sebuah upaya melakukan nade karena bagian depan terpick off oleh Zeus, satu orangnya ter-take down. Terus Mary harus segera dilakukan penyelamatan dan udah sangat dekat antara satu tim dengan tim yang lainnya. Karena zona juga udah menuju ke arah zona ke-7. Selepas ini pasti perang pecah Pasta. Yes, ini bakal pecah banget karena tinggal 4 tim yang tersisa dan Nick dengan granatnya bahkan berhasil mendapatkan satu pemain dari supply bank. Rosemary tumbang, ada follow up dari pemain Onyx. Berarti bakal langsung mendobrak pertahanan dari arah supply bank dan Matoy juga ikutan tumbang. What a nice push dari Onyx Esports. Mereka mendapatkan satu persatu anggota dari supply bank, bahkan kali ini mereka masih utuh dengan 3 anggota mereka, Jan. Betul, luar biasa banget. Kita lihat tadi bagaimana chemistry yang terjadi. Ada sebuah net dilemparkan, bait movement dengan sebuah bagi. Ini benar-benar rapih permainan dari Onyx. Namun, dari supply bank justru sekarang nggak boleh hanya fokus ke arah bagian Onyx karena Molly ternyata datang dari 2 sisi. Tapi Nick memberikan sebuah knockdown Kraibu. Hampir ter-takedown juga dan lihat Onyx mulai maju ke arah bagian depan. Ada sebuah bait movement. Tapi ternyata berhasil untuk diataskan oleh Kraibu. 1v1 situation. He fire ke arah bagian depan. Tapi wow, CV3 menunjukkan sebuah performa close combat yang luar biasa. Top 3 kali ini Onyx, Zeus, dan juga Morph Team. Tapi Onyx benar-benar bermain dengan bagus banget dengan 3 anggota mereka. What? Sebuah granat dari Harvest memulangkan Onyx ke arah lobby. 2 tim tersisa, Zeus versus Morph. 4 lawan 3 dan Harvest langsung memberikan sebuah follow up dengan smoke yang dia buat untuk berotasi dan berpindah ke arah yang lebih dekat lagi karena tim Zeus. 2 orang bakal menjadi sebuah pilar untuk Morph menghalangi pergerakan dari Zeus. Tapi Lin cukup percaya diri langsung menuju ke bagian broken wall-nya. Tidak ada tembakan dari arah Morph Team. Masih bersabar dan granatnya. Lowest untuk seorang Nikro bakal Elden juga berhasil diamankan. Last man standing. Tinggal seorang King dengan sebuah darah yang begitu maksimal dari Nikro. Tidak memberikan backup karena Nikro sedang dalam fokus. Tapi Morph mendapatkan sebuah momentum. Winner chicken dinner untuk Morph Team. Di game yang pertama berdiam diri untuk mendapatkan WWC di game yang pertama. Momentum